sejahtera, salam guru penggerak. Saya Yohana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Kaliaman, Kabupaten Jepara, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu refleksi yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan model refleksi 4P satu persatu. Pada poin yang pertama, yaitu peristiwa, momen yang sangat bermakna dan paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, memahami perilakunya, serta memberikan pembelajaran bermakna sesuai kebutuhan kodrat tumbuh kembang anak, yaitu wirama, wiraga, dan wirasa, seperti yang dituturkan Ki Hajar Dewantara sebagai cerminan hidup manusia. Momen yang bermakna yang kedua ketika mempelajari nilai dan peran guru penggerak, baik melalui LMS maupun Lokakarya 1 bersama pengajar praktik, eksplorasi bersama fasilitator, dan elaborasi bersama instruktur pada modul 1.2. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1, saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun yang berorientasi kepada pendidikan yang menghamba pada anak. Hal ini selaras dengan modul 1.2. Sesuai dengan pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti seorang yang tidur dan bermimpi. Bermimpi kembali di masa kecil dulu, ketika masa-masa sekolah, belajar dengan apa adanya, dan tiba-tiba saya terbangun, berada pada situasi yang berbeda. Kemudian saya termenung dan sadar betapa hal itu sangat jauh berbeda. Mimpi masa kecil adalah bagaikan seorang murid yang perlu belajar banyak lagi, dan materi pada modul 1.2 ini ibarat ketika saya terbangun, membuat mata saya terbuka tentang bagaimana seharusnya saya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilaku yang mungkin terjadi karena adanya ketidaksempurnaan pemenuhan 5 kebutuhan dasarnya, dan bagaimana saya harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Sebagai guru sekarang ini, saya masih perlu belajar banyak mengenai nilai dan peran guru. Saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya benahi dalam cara pandang saya kepada murid selama ini. Ya, saya harus belajar lagi. Saya bersyukur dan merasa senang mendapat pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini. Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Lalu, pembelajaran seperti apa yang dapat saya lakukan? Sebelum momen tersebut terjadi, saya beranggapan bahwa cara mengajar yang saya lakukan selama ini
merupakan cara pembelajaran yang terbaik, yaitu berorientasi pada guru. Murid harus mendengarkan dan melakukan dengan baik apa yang diajarkan oleh guru. Saya merasa perolehan nilai siswa yang tinggi adalah keberhasilan dalam proses pembelajaran saya, sehingga orientasi pembelajaran saya hanya pada penilaian kognitif saja. Berikutnya, refleksi jarang saya lakukan karena pembelajaran yang saya lakukan saya anggap sudah baik. Dan saya juga beranggapan saya tidak perlu diskusi dengan teman sejawat mengenai proses pembelajaran di kelas karena saya beranggapan hal tersebut tidaklah penting. Tetapi sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa saya harus mampu. Yang pertama, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Saya harus melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Kemudian, saya menjadi coach, selalu melakukan praktik baik dan membagikannya kepada rekan guru lainnya. Dan saya juga harus mampu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekeliling saya. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Adapun untuk penerapan ke depannya, sebagai wujud dari pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah: yang pertama, berpihak pada murid; yang kedua, inovatif; ketiga, reflektif; dan keempat, mandiri; dan yang kelima, kolaboratif. Demikian penjelasannya. Berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa menurut minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi insan yang bijaksana, mandiri, dan berguna bagi lingkungan. Nilai guru penggerak yang kedua adalah inovatif. Saya akan menggunakan metode dan media yang bervariasi, kreatif, dan tepat guna untuk pemenuhan kebutuhan murid, dan tentunya saya akan terus memunculkan ide-ide, gagasan, dan membuat berbagai karya yang menarik untuk pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya harus bersikap reflektif, selalu merefleksi diri, terbuka, mau menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun, dan saya selalu mengevaluasi segala kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Nilai guru penggerak yang berikutnya adalah mandiri. Saya harus menjadi pendidik yang mandiri, memiliki motivasi yang tinggi untuk terus bergerak maju untuk meningkatkan kompetensi diri demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dan akan saya lakukan, misalnya dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan secara mandiri, baik secara offline maupun online. Selanjutnya adalah kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, tidaklah mungkin saya melakukan segala sesuatu sendirian. Saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif, yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Karena tujuan pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Yohana. Salam Guru Penggerak.